Saudara paham? Sam tadi saya sudah menunjukkan kepada saudara, artinya apa? Sebuah penjulukan, reputasi atau memori atau hard disk. Memori itu memuat segala hal, segala ingatan. Maka tidak ada nama di dunia ini yang mampu menampung keberadaan Tuhan yang tidak terbatas. Kalau Tuhan menghendaki namanya disebut Yahweh, Tuhan pasti suruh bangsa Israel nyebut namanya. Sebut. Kenapa kamu gak sebut aku Yahweh? Sebut aku Adonai. Rupanya Tuhan mengoke. Saudara mengerti? Rupanya Tuhan mengoke. Udah, tidak ada nama yang bisa memuat keberadaanku. Loh, apa Pak Erastus Sabdono tidak membaca Keluaran 3 ayat yang ke-15? Saya ulang sekali lagi bunyi dan artinya. Wayomer ot Elohim el Moshe kotomar el beni Yisrael. Yahweh Elohi Avotekem, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, we Elohi Yakub, selahani alechem zezemi leolam we zikri ledordor. Yang artinya, berfirmanlah Elohim kepada Mose, katakanlah kepada Bani Yisrael, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat atau sebutan bagiku dari generasi ke generasi. Saya garis bawahi kata, itulah sebutan bagiku dari generasi ke generasi. Apa itu bukan perintah Tuhan untuk menyebut namanya? Ayatnya sangat jelas, masa tidak paham? Mana ayat yang mengatakan Tuhan oke, namanya jangan disebut, atau Yahweh tidak menghendaki namanya disebut? Apa tidak terbalik? Lalu Tuhan siapa? Aku adalah aku, titik. Aku adalah aku itu bukan nama. Buktinya, tidak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan, aku adalah aku berfirman. Mana ada? Jangan ngawur dong Pak. Aku adalah aku, itu terdapat di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Yaitu ketika Yahweh ditanya Mose, Yahweh mengatakan, Wayomer Elohim el Moshe, ehye aser ehye, Wayomer kotomar livni Yisrael, ehye selakani alechem. Yang artinya, dan berfirmanlah Elohim kepada Mose, aku ada yang aku ada. Lalu berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Yisrael, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Apa yang diucapkan Yahweh dengan kalimat ehye aser ehye, atau aku ada yang aku ada, itu bukan menyatakan namanya, melainkan eksistensinya atau keberadaannya. Yang artinya bahwa Yahweh itu ada, dan Yahweh mengutus Mose. Sedangkan namanya diberitahukannya di ayat yang ke-15-nya. Jadi jangan memenggal ayat dong Pak. Aku adalah aku, titik. Nama yang terdiri dari 4 huruf tadi, saudaraku, sebenarnya tidak pernah disebutkan apakah Yahweh atau Yihwi atau Yuwo atau Yehweh. Bapak Pendeta Erastus Sabdono tidak tahu bagaimana melafalkan huruf Yod, He, Waw, He, sehingga dikatakan tadi bisa berbunyi Yahweh, Yihwi, Yuwo, atau Yehweh, karena Bapak tidak belajar bahasa Ibrani dengan baik. Cobalah Bapak belajar lagi membaca huruf Ibrani dengan lebih baik. Sekarang ada banyak software pelajaran Ibrani bertebaran di mana-mana, bahkan dengan suara Yahudi asli. Cobalah cari di toko yang menjual CD software komputer, ya. Tidak pernah tahu. Jadi kalau hari ini ada orang merasa menyanjung nama Yahweh, sebenarnya dia melecehkan nama Yahweh. Bapak jangan sembarangan memberikan statement bahwa orang yang menyebut dan menyanjung nama Yahweh itu sedang melecehkan nama Yahweh. Mana ayatnya Pak? Justru yang tidak menyebut Yahweh itu orang yang mengabaikan firman dan tidak taat kepada firman. Bagaimana mungkin ayatnya mengatakan dengan jelas di dalam kitab Keluaran 3 ayat yang ke-15, bagian akhir, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat atau sebutan bagiku dari generasi ke generasi. Kok bisa diputar balik dengan mengatakan namanya tidak boleh disebut? Yang benar aja.
Sebab nama itu tidak boleh disebut. Nah, kita tidak punya nama itu. Yang punya itu bangsa Israel sebenarnya. Kita Israel rohani. Yang boleh memanggil nama yang agung itu sebagai Bapa. Kalau Bapak Erastus Sabdono mengatakan bahwa yang punya nama itu bangsa Israel, lalu kenapa nama Yahweh tidak boleh disebut? Dan berarti Yahweh itu hanya untuk bangsa Israel dong. Lalu bagaimana dengan statement Yeshua yang mengajarkan kepada semua muridnya agar mengasihi Yahweh dengan segenap hati? Mari kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Dalam bahasa Ibrani mengatakan, Wayomer Yeshua elai wahafta et Yahweh Eloheka bekal fafka ufkal nafseka ufkal madaika, yang artinya, firman Yeshua, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Apakah pernyataan Yeshua itu salah? Silahkan jawab sendiri. Kalau saudara mengatakan pernyataan tersebut salah, lalu pernyataan atau firman siapa yang saudara anut? Kalau Bapak Erastus Sabdono mengatakan bahwa kita hanya boleh memanggil Yahweh dengan sebutan Bapa, saudara perlu ketahui bahwa Bapa itu bukan nama. Mana ada Tuhan bernama Bapa? Dan ada berapa banyak Bapak di dunia ini? Lalu Bapak yang mana? Nah, kata sembarangan sejajar dengan kata sia-sia dalam teks aslinya shaf, yang bisa berarti menelantarkan. Desolate bisa berarti evil, buruk. Jangan menyebut aku dengan sia-sia, menelantarkan, tidak menghargai, tidak melindungi. Jangan menyebut namaku dengan jahat. Shame tadi ingat, bisa berarti julukan, reputasi atau memori. Nah, kata shaf itu berarti juga memperdaya. Waduh, itu hebat itu. Yang ini yang hebat. Jangan memperdaya. Jangan mengangkat namaku dengan tipu daya, dengan memberdayakan, memanfaatkan. Tentu maksud Tuhan ini adalah bahwa hendaknya umat tidak menggunakan nama Tuhan sama seperti orang-orang kafir menyebut dewanya. Kalau nama Yahweh diganti menjadi Bapa, lalu juga dikatakan dilarang menyebut nama Yahweh, itu justru yang disebut memperdaya, sehingga nama Yahweh bisa hilang karena tidak pernah disebut, dan itu mengakibatkan orang tidak mengenal lagi siapa Yahweh itu. Inilah yang namanya memperdaya nama Yahweh, melecehkan nama Yahweh. Biasanya orang-orang kafir berurusan dengan dewa mereka karena hendak memperdaya dewa mereka. Lain dengan Tuhan. Sebelum memberi hukumnya, Tuhan sudah berkata, aku Tuhan Allahmu yang apa? Melepaskan kamu dari Mesir. Artinya begini, aku sayang kamu, aku lindungi kamu, kamu jangan ragukan aku, jangan coba-coba memperdaya aku. Tidak usah kamu berdaya, aku memang mengasihi engkau. Ini tidak saya buat-buat, saudara. Saudara kalau memahami kebenaran dengan hati nurani yang tulus, saudara pasti berkata, amin. Kalau orang hatinya tulus, tentu melakukan firman Tuhan dengan benar, sesuai dengan keinginan isi hati Tuhan, bukan keinginan sinode atau ajaran-ajaran yang tidak punya dasar, yang justru melarang menyebut Yahweh. Kata shaf juga berarti false, salah, useless, tidak berguna. Ini beberapa arti kata sia-sia atau sembarangan, ya. Tentu ini juga tidak saya karang. Desolate, evil, deceptive, false, useless. Semua ini, saudaraku, ada di dalam kamus. Dan tentu kamus itu tidak bermaksud mau mengartikan firman yang ketiga ini, tidak bermaksud. Jujur saja artinya syaf itu ini. Nah, tergantung orang yang mengeksplorasi. Saudara ngerti maksud saya? Kamus tulis saja apa adanya, tidak digabungkan dengan Keluaran pasal 20 ayat 7, tidak. Kitanya sendiri yang harus menghubungkan karena kita menggali. Jangan saudara berpikir, itu bisa aja diartikan begitu karena berkaitan dengan kata itu. Enggak. Ini bahasa.
Kata syaf memang bahasa, tetapi Yahweh bukan bahasa dan bukan pula sebutan. Kamus yang mana yang diutarakan Bapak Erastus Sabdono tadi? Kalau kamus yang dimaksud benar, tentu kamus akan mengatakan bahwa Yahweh itu nama diri sesembahannya umat Nasrani. Nama diri dari sesembahannya Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Dari pengertian syaf, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Tuhan melarang umatnya menggunakan nama itu secara salah. Kalau tadi kata NASA itu mengangkat to live dalam kaitannya dengan ritual, kita jangan mengangkat nama Tuhan secara jahat, secara salah, secara tidak berguna, sama seperti orang kafir yang menggunakan julukan ilah atau dewa mereka untuk kepentingan mereka. Tapi kalau anak Tuhan, kalau umat pilihan Allah, berbakti. Bukan supaya bisa diberkati, bukan supaya bisa menggunakan Tuhan. Tidak perlu, karena Tuhan memang sudah baik. Coba saudara renungkan, kalau nama Yahweh tidak disebut, secara perlahan tetapi pasti, nama Yahweh lama-kelamaan akan punah dan tidak bisa ditemukan lagi. Saya punya teman saja, kalau lama tidak disebut, lama-kelamaan lupa, sehingga kalau ketemu harus mengingat lagi. Siapa ya namanya? Justru orang kafirlah yang tidak suka dengan nama Yahweh, karena mereka sudah punya nama sesembahannya sendiri. Sehingga yang disebut tentu saja nama sesembahannya sendiri, bukan Yahweh. Nah, Tuhan kita itu siapa? Tuhan kita kan Tuhannya orang Israel yang bernama Yahweh. Kenapa kita malah menyebut nama sesembahannya agama lain? Atau malah ngawur menyebutnya? Tidak seperti isi hatinya. Apalagi Tuhan Yahweh sudah baik kepada kita dengan menyerahkan putranya yang tunggal, yaitu Yeshua HaMashiach, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam kitab Yohanan 3 ayat yang ke-16 dan Yohanan 14 ayat yang ke-6. Selain daripada itu disebutkan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan selain di dalam Yeshua. Kisah 4 ayat yang ke-12. Jadi kalau mereka mengangkat nama itu dalam ibadah karena harus membalas kasihnya Tuhan. Saya berglori mempersiapkan firman ini. Penggunaan yang salah sebagai tindakan menelantarkan. Dan itu di mata Tuhan jahat. Jahat, saudaraku. Justru dengan tidak menyebut, artinya tidak menggunakan nama Yahweh itu sama dengan menelantarkan Yahweh. Membiarkan teronggok tidak berguna, dan lama-kelamaan hilanglah nama Yahweh. Hendaknya umat tidak menggunakan nama itu untuk memperdayanya. Bila terjadi demikian, maka tindakan tersebut sebagai sia-sia atau tidak berguna. Percuma memiliki Tuhan. Percuma berurusan dengan Tuhan. Malah celaka karena mengangkat nama itu dengan sia-sia. Dalam hal ini yang dipersoalkan bukan hanya penyebutan nama, tapi sikap hati dalam berurusan dengan Tuhan. Menyebut nama Yahweh itu bukan tindakan yang sia-sia. Justru menggunakan nama yang dahsyat. Karena Yahweh itu nama Sang Pencipta langit dan bumi, serta segala isinya, dan pencipta alam jagat raya ini. Yang disebut mengangkat nama Tuhan dengan sia-sia, sudah saya contohkan di atas tadi. Misalkan untuk bersumpah, untuk bercanda, untuk menghancurkan orang lain, untuk membakar gereja dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan nama Yahweh untuk menyembahnya, memuji, mengagungkan Dia, memang seharusnya demikian. Dalam terjemahan New International Version, kata sembarangan diterjemahkan misuse, menyalahgunakan. You shall not misuse the name of the Lord. Dalam terjemahan versi King James diterjemahkan in vain, sia-sia. Allah memberikan namanya kepada kita, saudaraku, julukannya, supaya kita menjunjung dengan hormat,
mencintainya dengan segenap hati, memuji dan memuliakan namanya dengan segala penghormatan. Kalau saya tidak akan menyembah kepada Allah, karena Allah itu nama sesembahnya umat Islam, sedangkan saya bukan orang Islam. Jadi yang menyembah Allah seharusnya adalah umat Islam. Dalam kekristenan seharusnya jangan mencampur adukkan dengan nama sesembahan mereka. Kita hargai saja mereka untuk menyembah kepada Allah, karena memang Tuhan mereka bernama Allah, dan kita menyembah kepada Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Jadi kita dapat berjalan di relnya sendiri-sendiri, sehingga tidak terjadi konflik dengan saudara-saudara kita dari pihak Muslim. Dulu orang Jawa kalau bisa memanggil tuannya Ndoro, itu mantep. Nggih Ndoro. Kalau Punggawa bisa manggil rajanya, ya nggih Gusti, sendiko dawuh Gusti. Seneng loh. Bisa menyebut rajanya Gusti itu. Seneng saudaraku. Kehormatan boleh memanggil Hamengku Buwono Paku Alam Gusti itu. Penghormatan, jarak 40 meter, harus deprok jalan dengan lututnya, saudara. Nah kalau orang Yahudi, sakah hidung sampai mencium tanah untuk Tuhan. Nah sekarang kita masih enggak punya hormat seperti ini. Ketika kita berkata, Tuhan, Tuhanku. Ada enggak penghormatan terhadap sebutan itu? Kita tidak bisa panggil orang, hei bos, plok, tak ketok palanya. Sudah ngerti? Panggilan bos sembarangan itu nyakitin loh. Lebih baik tidak usah loh. Sudah ngerti maksudnya ya? Kalau Pak Yusak, bos, ini contoh, saya panggil bos, tapi manggilnya dengan tidak hormat, bos, lebih baik tidak usah. Itu menyakitkan. Nah Tuhan itu tidak boleh umatnya menyebut namanya, tentu nggak Yahweh ya, kalau nggak Adonai Elohim ya, dengan sembarangan. Itu masalahnya. Saudara nangkep sekarang? Itu maksudnya, bukan secara lafal kata, tapi sikap hati. Demikian pula kita kepada Tuhan. Kalau manusia memang suka dipanggil dengan sebutannya, seperti Ndoro, Sinuwun, dan sebagainya. Kalau yang punya titel lebih suka kalau dipanggil titelnya, seperti Bapak Profesor Dr. Anu PhD, MMC, MMIM, MSc, MCK, dan sebagainya. Kalau tidak disebut titelnya marah. Tetapi saya ingatkan bahwa Tuhan itu beda dengan manusia. Dia suka dipanggil namanya. Hal itu karena Tuhan ingin menjadikannya begitu dekat dengan manusia. Karena itu Mose, Daud, dan sebagainya dapat menyebut Yahweh hanya dengan kau. Kalau saudara membaca di dalam kitab Mazmur, bagaimana banyak kata kau, mu, engkau, nya, ditulis di situ sebagai bentuk memanggil Yahweh dengan akrab. Yeshua pun menganggap kita bukan sebagai tuan dengan hamba, melainkan sahabat. Coba baca di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 15, ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sekali lagi Pak Erastus Sabdono, jangan menekankan kesalahan orang Yahudi yang menyebut Yahweh dengan Adonai atau Hashem, dan bukan namanya yang sebenarnya. Kesalahan jangan dijadikan contoh. Dan lagi mereka tidak menyebut karena menurut anggapannya itu merupakan suatu bentuk penghormatan. Sedangkan di Indonesia tidak menyebut karena anti nama Yahweh. Jadi konteksnya beda. Apa yang menjadi keinginan Yahweh itu yang seharusnya ditekankan. Kalau orang Yahudi yang dijadikan contoh, jangan menjadikan Yesua sebagai Tuhan dong. Salibkan Yesua. Anggap dia bukan Tuhan sama seperti orang Yahudi. Allah memberikan namanya kepada kita supaya kita tidak bersikap sembarangan. Kata Allah yang disebutkan oleh Bapak Pendeta Erastus Sabdono tadi diidentikan dengan sebutan, bukan nama.
Hal itu akibat kesalahan terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang kalau Allah itu sebutan, bagaimana mungkin dalam kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia kata Allah sekaligus sebagai nama diri? Contohnya, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan sebagai berikut. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Kalimat tersebut sangat membingungkan. Sebagai orang Indonesia yang berbahasa Indonesia, tentu kita tahu kalau kalimat Allah Israel ialah Allah, itu artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel namanya Allah. Jadi Allah di situ sebagai sebutan dan sekaligus sebagai nama diri. Ini ngawur. Sekarang pertanyaan saya, kapan dan di mana orang Israel menyembah Allah yang bernama Allah? Dalam kitab suci Tuhannya Israel itu namanya Yahweh. Jadi yang disembah tentu saja Yahweh. Pertanyaan yang kedua, kalau Allah sebagai sebutan dan sekaligus sebagai nama, apakah salah apabila saya mengatakan ada pendeta bernama pendeta? Sebutan itu beda dengan nama diri. Kalau ada pendeta yang bernama Erastus Sabdono, baru benar. Artinya pendeta sebagai sebutannya, sedangkan namanya Erastus Sabdono. Sebenarnya, kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20 tersebut, jika dibaca dalam bahasa Ibrani akan berbunyi sebagai berikut. Wayatsef sam misbeak wayikra'lo El Elohi Yisrael. Nah, kalimat El Elohi Yisrael itu jika diartikan bebas akan berbunyi ada banyak El, namun El yang benar-benar El adalah El-nya Israel. Saya ingatkan bahwa El itu bentuk singkat dari Elohim atau sesembahan. Jadi larangan dalam firman ini, firman ketiga ini, pada dasarnya ada perintah untuk memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan yang kita junjung tinggi dan kita hormati. Bersikap hormat sewajarnya sebagai umat kepada Allah. Tidak menyalahgunakan Tuhan baik kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain, tapi menggunakan nama itu untuk kepentingannya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak berguna. Tentu tidak berguna untuk siapa? Untuk Tuhan. Amin. Halo. Jadi kalau kita menyebut nama Dia, harus berguna untuk Tuhan. Jadi kalau kita datang beribadah, jangan memperdaya Tuhan. Menyebut nama itu bukan untuk memperdaya Tuhan, tapi untuk kemuliaan dan kepentingannya. Nah, Pak Erastus Sabdono sudah mengatakan bahwa kalau beribadah menyebut nama Tuhan untuk kemuliaan dan kepentingannya harus berguna untuk Tuhan. Nah, kalau menghilangkan namanya sama sekali bagaimana? Justru itu merugikan namanya dong. Sekarang aja kita masih bisa menyebut nama Yahweh karena sedang menjadi kasus besar di Indonesia. Coba kalau tidak ada kasus dan dalam kamus kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia tidak ada, jangan-jangan anak cucu keturunan kita sudah tidak akan lagi mengenal nama Yahweh. Mereka tidak akan berpikir tentang nama Yahweh. Hilanglah Tuhan pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya. Kalau hubungan antara bangsa kafir dan ilah mereka didapati hubungan untuk pemanfaatan atau pemberdayaan, umat hendak memperdaya ilah mereka. Tidak demikian dengan hubungan kita dengan Dia yang kita sebut Adonai. Nah, sampai di sini sudah mengerti? Haleluya. Haleluya. Lalu saya perluas. Yahweh tidak pernah menyuruh menyebut namanya dengan Adonai. Itu sebutan yang dilakukan oleh orang Israel karena menghormati namanya, tetapi bukan perintah Yahweh. Dan orang Yahudi pun tidak pernah memerintahkan kita untuk menyebut Yahweh dengan Adonai. Kalaupun orang Yahudi memerintahkan kepada kita untuk menyebut Yahweh dengan Adonai, kita tidak perlu mengikutinya, karena orang Yahudi bukan Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yahweh itu sendiri. Bapak Pendeta Erastus Sabdono hanya mencontoh apa yang dilakukan oleh orang Yahudi saja.
Jadi saudara harus bisa membedakannya di sini. Kalau tadi saya katakan nasa, to live, mengangkat nama itu, bertalian dengan apa tadi? Ritual atau ibadah. Nah, dalam hidup orang Kristen yang namanya ibadah bukan kebaktian saja, tapi seluruh kehidupan. Berarti kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan kita secara misuse, sembarangan, secara tidak berguna. Karena seluruh hidup kita adalah ibadah. Bukan hanya pada waktu di gereja. Wah, di gereja mah udah pasti ya, saudara. Tapi dalam seluruh kehidupan. Nah, dalam kehidupan orang Kristen kita temukan penggunaan nama Tuhan yang salah. Yang pertama menggunakan sebagai sumpah palsu. Sumpah palsu dengan menggunakan nama Tuhan. Di sini nama Tuhan digunakan untuk mengelabui orang. Tentu di masyarakat yang menjunjung tinggi agama, wah, Tuhan itu dihormati. Oleh sebab itu penggunaan nama Tuhan sebagai usaha untuk menutupi ya kebohongan, untuk menipu atau dusta, untuk menutupi fakta sebuah kejahatan. Nah, ini baru benar. Namun penggunaan nama Tuhan untuk bersumpah benar pun dilarang. Sebab orang yang beriman tidak boleh bersumpah. Katakan ya kalau iya dan katakan tidak kalau tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau saudara membaca Matius 5 ayat 34 sampai 37, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Artinya jujur saja, itu maksudnya. Jujur saja. Jangan menggunakan nama Tuhan untuk ketidakjujuran. Ya, katakan ya, tidak di atas tidak. Nah, di dalam ayat itu yang tidak diajarkan kepada kita, saudaraku, ya, bukan larangan menggunakan nama Tuhan sebagai saksi, tetapi menggunakan Tuhan dalam sumpah palsu. Jadi ya, dikatakan ya, tidak, katakan tidak. Betul nggak di ayat itu? Artinya jujur. Jadi tidak boleh menggunakan nama Tuhan sebagai usaha untuk menutupi fakta. Ya. Yang kedua, membusukkan nama Tuhan. Praktek ini terjadi bila mana seseorang kecewa terhadap Tuhan. Kekecewaan yang pada umumnya lahir dari sikap hidup yang tidak menerima kebijaksanaan Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mencurigai Tuhan. Tindakan semacam ini dapat berkembang menjadi menghujat nama Tuhan. Inilah tindakan membusukkan atau memfitnah nama Tuhan. Misalnya, saya sudah ke gereja, Pak. Saya sudah sungguh-sungguh ke gereja. Tapi kenyataannya, lah itu. Ya. Pernah dengar yang begini? Pasti pernah. Itu membusukkan nama Tuhan. Salah satu bentuk membusukkan nama Tuhan adalah jika melarang menyebut namanya, sehingga akan mengakibatkan nama Tuhan bukan saja busuk karena tidak dikenal orang, sehingga siapa yang menyebut Yahweh dianggap sesat, juga akan membuat nama itu hancur, bukan hanya busuk. Itu namanya membusukkan. Lalu, pemanfaatan nama Tuhan secara keliru. Ini yang ketiga, untuk berbagai kepentingan seperti kepentingan politik, bisnis, untuk kepentingan nama pribadi dan lain-lain, nama Tuhan digunakan. Termasuk dalam kampanye politik, ya. Termasuk dalam penjualan barang-barang tertentu, ya. Ini pemanfaatan nama Tuhan. Apalagi yang bicara pendeta, itu pasti lebih mujarab, lebih manjur. Saudara beli perumahan di sana. Saya juga punya rumah di perumahan itu. Hadirat Tuhan luar biasa di situ, saudara. Yang begitu tuh kan tidak benar. Saya tidak menyalahkan kalau orang pergi jalan-jalan ke Israel lalu pendeta menjadi penasihat rohani. Itu bagus, itu bagus. Saudara bisa leisure time, bisa wisata, sementara ada pendeta yang juga membimbing rohani saudara, berdoa bersama, indah. Dan itu sangat indah, menyenangkan. Tetapi jangan diembel-embeli dengan hal-hal yang tidak perlu ditambahkan. Misalnya,
Saudara, iman kita akan bertumbuh kalau kita menapak tilas perjalanan Yesus. Alkitab tidak mengajarkan begitu, jadi salah itu. Saudara, kita harus segera jalan-jalan ke Israel karena tahun depan mungkin Tuhan sudah datang kembali. Ya mah kebetulan tuh langsung ke Yerusalem baru kan. Mari saudara kita pergi ke Israel, saudara. Saudara akan menikmati doa bersama di Taman Getsemani. Seolah-olah Taman Getsemani kalau berdoa di sana lebih mantap, badirnya lebih deras. Anda akan dibaptis di Sungai Yordan. Seolah-olah air Sungai Yordan itu lebih kudus dari air di Indonesia. Saudara akan minum anggur di Kana dan sekaligus ada peneguhan nikah di sana. Lalu diberkati di gereja, mau diteguhkan lagi apanya, gue nggak ngerti. Kecuali memang belum diteguhkan, saudara. Yang dibaptis pun sampai baptis lagi di situ. Itu namanya mengkeramatkan air Sungai Yordan. Salah itu. Salah. Itu keliru, saudara. Kita akan menikmati roti di Betania dan ikan Petrus. Tapi tidak pernah disebut. Kita juga naik ke Bukit Golgota dan disalib di sana. Mestinya ditambahkan, kita juga naik ke Bukit Kalvari. Dan kita akan disalib bersama-sama Tuhan di sana. Tidak ada yang berani begitu. Jadi, saya setuju kalau Anda punya uang banyak, jalan-jalan ke Israel, didampingi seorang penasehat rohani. Tapi jangan menghubungkan hal itu dengan iman atau menambah-nambahi sesuatu yang berarti sebuah penipuan. Ya. Di lingkungan gereja, pemanfaatan nama Tuhan itu misalnya untuk pembangunan gereja. Demi nama besar organisasi dan pendeta. Majelis, jemaat, mencari dana. Kalau betul-betul itu untuk pekerjaan Tuhan, please. Dan Tuhan izinkan, Tuhan perkenan. Kalau tidak, itu pemanfaatan nama Tuhan. Saudara, kita akan bangun gereja. Mari, ini tuh pekerjaan Tuhan, saudaraku. Kita dukung. Kalau betul-betul untuk Tuhan, silakan. Tapi kalau memuat ambisi pribadi, dia memanfaatkan nama Tuhan. Di dalam lingkungan gereja juga penyalahgunaan nama Tuhan sebagai nubuat palsu. Dalam hal ini sebagian orang mengatasnamakan Tuhan untuk memperkuat suatu pernyataan yang sebenarnya bukan berasal dari Allah. Termasuk begini, visi. Bapak Gembala Sidang sedang berdoa 40 hari, 40 malam, menyongsong tahun baru, mau mendapatkan visi dari Tuhan. Setelah keluar, dia membagi visi. Mungkin gak sebut nama Tuhan, gak pakai nama Tuhan, tapi visi ini. Pasti orang asumsinya kan dari Tuhan kan? Itu pemanfaatan nama Tuhan yang salah. Ya, nubuat palsu juga. Di tengah-tengah kebaktian dia berkata, Tuhan berfirman, apa gitu ya. Bahwa negeri ini akan ada bencana. Padahal setan juga bisa bernubuat begitu kan. Bisa meramal begitu. Ada lagi yang begini, hai anak-anakku, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu Matius 28, ayat 18-20. Nah usah disebut, kok pakai acara. Tuhan berfirman, aku menyertai. Aduh bener-bener deh. Atau begini, hai anak-anakku, aku ada di tengah-tengah kamu. Sembahlah aku, sembahlah aku. Iya, sudah pernah? Iya, pasti ada yang pernah. Itu kan fenomena jiwa yang gak terkendali. Hai anak-anakku, aku di tengah-tengah kamu. Ya iyalah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pakai acara, sembahlah aku, sembahlah aku. Aku yang mana? Aku Tuhan atau gimana? Emangnya kamu titisannya Tuhan Yesus? Tuhan gak menitiskan dirinya ke manusia. Tuhan naik ke surga, Roh Kudus yang ditaruh dalam hati kita. Jangan gampang-gampang ya dengar nubuat. Katanya ada nubuat negara Indonesia akan dipulihkan. Ini gak dipulihkan sampai hari ini. Ngawur gak itu kira-kira? Gak ada pertanggung jawab itu pendeta-pendeta luar negeri yang berapa tahun yang lalu bernubuat kan terjadi transformasi, pertobatan besar, orang-orang non-Kristen, ekonomi membaik. Nah sekarang aja kita empot-empotan seperti sekarang. Bohong itu. Sangat bohong. Tapi kita jangan keras-keras ngomongnya.
Nanti kita dimusuhi orang banyak lah. Tapi menurut saudara bohong atau kebenaran? Bohong. Yang ngomong saudara juga ya. Jadi kita tanggung bersama pernyataan ini. Seneng banget. Kalau orang luar negeri aja, waduh, nubuatnya lebih dipercaya. Ini import. Ya, astaga, import. Indonesia tidak akan dipulihkan jika orang Kristen di Indonesia terus-menerus menyebut nama sesembahannya umat Islam. Indonesia baru akan dipulihkan jika nama Tuhannya dipulihkan. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Di situ dikatakan Yeshua HaMasyiah harus tetap tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, penyebutan nama Tuhan merupakan salah satu dari pemulihan di gereja Tuhan. Sebab selama ini gereja-gereja di Indonesia telah ditipu oleh kuasa gelap sehingga tidak mengenal nama Tuhannya sendiri. Setelah Yahweh dipulihkan, baru Indonesia akan dipulihkan. Ekonominya pun akan diberkati oleh Tuhan. Oke, melecehkan nama Tuhan. Ini pelanggaran yang berikut. Nama Tuhan digunakan untuk mengutuk. Nah, ini orang Belanda ini maki-maki pakai kutukan. Dulu komik-komik itu, kalau saya baca, ada ucapan dalam bahasa Belanda, itu menggunakan nama Tuhan. Tuhan itu digunakan untuk mengutuk. Coba, saya tidak mau menyebutkannya. Kayaknya masih ingat saya kalimatnya. Tidak boleh disebut. Tidak boleh. Nggak pantas itu. Orang barat juga begitu. Kalau film-film barat, ya, nembak para orang, dier, pecah palanya. Jesus Christ. Aduh, menyebut nama Yesus dengan hormat. Ada nama-nama di sini mantan mahasiswa saya yang kalau saya sebut namanya saja. Tapi sekarang saya sering sebut nama dengan kata Pak. Pak. Loh, mantan mahasiswa saya saja saya panggil Pak. Karena saya menghormati dia. Nah, kita sama Tuhan kok bisa pakai sembarangan nama itu, saudaraku. Menyebut nama Tuhan harus sesuai dengan isi hati Tuhan sendiri, bukan asumsi atau pendapat manusia, pendapat orang Yahudi, pendapat pendeta, dan sebagainya. Saya sudah terangkan tadi ya. Nah, sampai di sini saya memberikan komentar khotbahnya Bapak Pendeta Erastus Sabdono yang berkaitan dengan nama Tuhan. Untuk selanjutnya, silahkan dengarkan lagi khotbahnya beliau, karena sudah tidak ada lagi yang perlu saya beri komentar. Mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat dipahami sehingga saudara menerima karunia untuk mengerti nama Tuhan yang sesungguhnya. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah memberkati kita semua. Amin. Demikian pula ya, itu kan tadi penggunaan nama Tuhan sebagai kutukan, tidak boleh ya. Waduh, jahat itu. Menggunakan nama Tuhan dalam mantra ramalan-ramalan. Ini juga tindakan memaksa Tuhan ini. Dia Kristen loh Pak, tapi pakai mantra. Mantranya ada nama Yesusnya, tapi juga nama tokoh agama lain. Wah, ini yang namanya sinkritisme, mencampur adukkan agama. Nah, di Indonesia bagian timur itu ada orang-orang yang sebelum melabuhkan pukatnya ke laut, diawali dengan doa Bapa kami. Ini juga sebenarnya kurang ajar ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, sampai selesai karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Prok, untuk mujair, dia menyebut doa Bapa kami. Ada lagi ya, pelecehan nama Tuhan dengan profanasi. Profanasi artinya menggunakan, mengucapkan hal-hal yang kudus secara tidak hormat. Biasanya ini praktek para pendeta dan mahasiswa sekolah teologi. Saking seringnya menggunakan nama Tuhan sampai dipakai untuk bercanda. Itu tidak boleh. Walaupun hanya cuman, "Hei, Tuhan memberkati saya ya." Kan biasanya kan Tuhan berkati saudara, kan begitu. Itu mahasiswa ada yang bilang begini, "Hei, Tuhan berkati saya." Dan mahasiswa teologi itu pinter-pinter kalau bikin lelucon pakai nama Tuhan itu pinter-pinter, saudara. Pinter-pinter. Menggunakan istilah-istilah rohani itu pinter-pinter. Tapi itu profanasi. Dulu waktu saya mulai jadi pemimpin, itu kalau pas kebaktian
rame-rame seluruh mahasiswa. Kan suka amin saudara, amin gitu. Itu ada yang aminnya itu dibuat-buat. Amin, amin. Saya marah. Misalnya tepuk tangan plok-plok gitu, tepuk tangan buat Tuhan kan, namanya juga gereja di lingkungan gereja Betel ini kan pakai acara begitu, tepuk tangan. Itu ada yang sudah selesai tepuk tangan, dia tepuk tangan sendiri. Itu selesai, dia tahu sendiri terus orang pura-pura diem gitu. Kurang ajar, ini kurang ajar. Amin begini, ini profanasi namanya. Juga di ruang makan. Dulu, wah saya baru-baru jadi pemimpin memang kelihatannya sok gitu. Wah. Kalau doa makan itu kan, amin, amin, amin. Apalagi kalau sudah kelamaan. Itu aminnya lebih keras dan panjang. Yang pernah tinggal di sana itu tahu. Kan maunya pendek, tapi kan orang tuh ada yang norak, enggak pernah disuruh berdoa depan umum, berdoa. Sudah dah, dia berdoa untuk meja-meja kosong hamba-hamba Tuhan. Dia sebutkan nama tukang masak satu persatu. Sehingga amin, 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 amin. Maksudnya biar cepat selesai. Tapi itu kurang ajar. Oke. Lalu sumpah menggunakan nama Tuhan. Boleh nggak kita menggunakan sumpah dalam kasus-kasus tertentu, seperti misalnya pada waktu harus mengucapkan janji seorang dokter, pegawai pemerintah, ya. Nah, sumpah menggunakan nama Tuhan itu tidak salah dalam arti memanggil Tuhan sebagai saksi. Menjadi salah kalau dia tidak memenuhi sumpahnya. Makanya kalau saudara menikah itu kan disuruh mengucapkan janji nikah kan, komitmen kan. Sama itu, sumpah nikah itu sama. Dalam nama Tuhan Yesus saya bersedia menerima engkau. Wah, itu memanggil Tuhan sebagai saksi. Salah kalau kita tidak memenuhinya. Sumpah promisoir itu, promise. Yang kedua sumpah asertoir. Sumpah yang meneguhkan kebenaran suatu keterangan yang harus diberikan, seperti misalnya ketika harus menjadi saksi di pengadilan. Apakah Anda pada malam jam 11 itu di rumah dan sedang main catur dengan orang ini? Ya. Kan diambil sumpah dulu. Padahal dia tidak main catur, tidak tahu dia di mana. Salah itu. Itu yang namanya sumpah palsu. Ya, di atas ya, tidak atas tidak, tapi bohong. Kalau dia bohong itu salah. Nah, saudaraku sekalian, itu paling tidak ya yang saya dapat sampaikan bertalian dengan firman ketiga. Dan apa yang saya sampaikan ini kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Yesus Tuhan, Kaulah pengharapanku, hanya kepadamu ku percaya. Yesus Tuhan, Kaulah keselamatanku, hanya kepadamu ku percaya. Yesus Tuhan, Kaulah pengharapanku, hanya kepadamu ku percaya. Yesus Tuhan, Kaulah keselamatanku, hanya kepadamu ku percaya. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus dosaku. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu.
hanya Kau Yesus, tiada yang seperti-Mu. Yesus Tuhan, Kaulah pengharapanku, hanya kepadamu ku percaya. Yesus Tuhan, Kaulah keselamatanku, hanya kepadamu ku percaya. Sebab tiada yang seperti-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu, hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus dosaku. Sebab tiada yang seperti-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu, hanya Kau Yesus, tiada yang seperti-Mu. Sebab tiada yang seperti-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu, hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus dosaku. Sebab tiada yang seperti-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu, hanya Kau Yesus, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu, hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus dosaku. Sebab tiada yang seperti-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu, hanya Kau Yesus, tiada yang seperti-Mu. Sebab tiada yang seperti-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu, hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus dosaku. Sebab tiada yang seperti-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu, hanya Kau Yesus, tiada yang seperti-Mu. Hanya Kau Yesus, tiada yang seperti-Mu. Hanya Kau Yesus, tiada yang seperti-Mu.